pemilu 2024 akan lebih baik, jujur dan adil tanpa Jokowi. Ini Bung F sudah lama juga mengagendakan pemakzulan Jokowi dengan cara-cara konstitusional. Ya nanti jadi ketemu dengan kawan-kawan petisi 100 juga ya, yang lebih senior. Tanggal 14 Februari ya, kita bisa tambahkan bukan sekedar hari pencoblosan, tapi hari perlawanan rakyat. Melawan hegemoni kekuasaan yang sudah tidak lagi mengabaikan nilai-nilai moral etika dalam berdemokrasi. 15 menteri itu ingin mundur. Berapa kira-kira menteri gitu yang dalam tanda kutip siap untuk mundur gitu atau ninggalin Jokowi? Semalam itu saya coba untuk atik ya. Yang pertama itu yang tadi 3 kita udah dua ya, kita udah sebut 2. Kemudian yang hampir pasti ya Pak Mahfud kan. Kemudian menteri-menteri PDI Perjuangan 5, ya 8, menteri PKB 2, 10, menteri P3 saya enggak masukkan karena menteri P3 Bappenas ini kan udah berlawanan dengan pengurus P3 sekarang, ditambah 1 dari Nasdem. Dari Nasdem, ya Ibu Siti ya. Kemudian saya lihat-lihat yang potensial juga karena beberapa pertimbangan gitu, Bu Retno, Pak Tasrif, Pak Tasrif, lupa lah, tapi kira-kira 15. Itu banyak dan itu juga lumayan memegang tonggak perekonomian juga di Indonesia gitu ya. Bang Faisal sendiri melihat seperti apa sih kalau sampai terjadi gitu ya, kestabilan politik, kondisi ekonomi ini akan seperti apa? Kan kita banyak hal yang harus kita hadapi, bukan hanya menjaga pemilu yang lebih baik atau lebih aman, tapi global juga kan dengan berbagai macam sentimennya harus ada tameng yang luar biasa, dan kita selamat sebenarnya dengan beberapa orang-orang di kabinet ini gitu ya, menteri-menteri yang selama ini bekerja untuk Pak Jokowi, Bang Faisal. Iya, seperti pernah kita alami di masa Pak Harto, Pak Ginanjar dan kawan-kawan 15 menteri itu mundur, beberapa hari waktu kemudian Pak Hartonya mundur juga karena dia udah, ya saya nggak mau kerja bagaimana lagi gitu kan. Kemudian Pak Habibie masuk dalam hitungan hari, lantas Pak Habibie besoknya mengumumkan kabinet yang baru. Jadi dan mudah-mudahan kenyataannya lebih kredibel. Tapi kan masalahnya mengapa Pak Habibie tidak efektif? Karena dia bagian dari Orde Baru kan. Jadi satu paket kan presiden dengan wapres. Nah kalau wapres sekarang kita kan mudah-mudahan tidak punya agenda politik yang macam-macam ya, dia ingin maju lagi. Jadi justru kuncinya nih di Pak Wapres yang bisa bertindak untuk menyelamatkan sisa masa jabatan begitu ya, dengan sekaligus reshuffle kabinet besar-besaran. Tapi goyangnya akan lumayan berat ketika zaman Pak Harto nggak sih? Karena kan mata dunia akan ke kita semua nantinya, Bang. Ya ada ongkos yang harus kita bayar. Tidak ingin mengatakan tidak ada ongkosnya ya, ada, tapi manageable karena menciptakan kepastian. Karena kalau rezim Pak Jokowi ini berlanjut, kan sudah dari berbagai analisis akademisi lah dan politik, Pak Jokowi ini kan bisa dikatakan gagal menjaga konstitusi, gagal memperkuat otonomi daerah, gagal menurunkan korupsi. Ada keberhasilannya harus diakui. Nah, kegagalan yang diwariskan, ya, kegagalan yang diwariskan akan menimbulkan bencana yang lebih besar, gitu loh. Nah, jadi justru selesai di sini kita coba untuk membangun yang baru lagi dan betul-betul membangun, jangan sampai terulang lagi setiap 5 tahun begini. Ini pembelajaran yang besar buat bangsa ini. Selalu berani, selalu menukik Faisal Basri, ekonom kita ya. Dan ya mudah-mudahan memang itu yang akan terjadi agar Indonesia menjadi lebih baik. Pemilu 2024 akan
lebih baik, jujur dan adil tanpa Jokowi. Kita dengarkan baik-baik ya. Keren sekali. Ini bicara tentang perlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hariman dan semua senior, tak bisa saya sebut satu persatu. Persediaan teori saya sudah habis. Jadi tidak ada lagi teori hari-hari ini. Yang menggantung di udara kita sebetulnya cuma dua agenda. Pemakzulan Jokowi dan perlawanan 14 Februari. Kita masih beda pendapat. Ada yang bilang pemakzulan duluan, baru 14 Februari. Ada yang sebaliknya. Saran saya, jangan paksakan bersepakat tentang urutan, karena dua-duanya sama pentingnya. Dua-duanya bukan cuma penting, tetapi dua-duanya konstitusional. Perlawanan 14 Februari adalah perlawanan rakyat yang konstitusional. Kita gerakkan semua orang untuk membawa luka mereka, duka mereka, marah mereka, dan kemudian membawanya ke tempat pemungutan suara. Izinkan saya tidak sependapat dengan yang tidak mau datang ke TPS. Saya akan datang ke TPS karena saya ingin menghentikan Jokowi. Agenda yang kedua, pemakzulan Jokowi, juga konstitusional. Saya tidak akan pakai teori. Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 9 yang berisi sumpah dan jabatan, sumpah dan janji presiden. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan tegas, salah satu sumpah dan janjinya adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segenap undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pasal 9 itulah yang dengan telak telah dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan nomor 90 MK tahun 2023 dengan tegas terang benderang bentuk praktek nepotisme. Ketetapan nomor 11 MPR tahun 98 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme tersedia di dalam aturan perundang-undangan kita. Itulah yang dilanggar dengan tegas oleh Presiden Joko Widodo. Maka tidak ada cerita lain menurut saya sebagai warga negara. Presiden Jokowi telah dengan tegas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 tentang sumpah dan janji presiden. Jika ada yang mau diskusi soal itu, mari kita diskusikan dan silahkan buktikan tidak terjadi pelanggaran itu. Menurut saya inilah yang harus kita perjuangkan. Saya tutup dengan satu hal yang sangat penting dan saya yakin akan diteriaki habis-habisan oleh para aktivis. Mari kita berterima kasih kepada Jokowi. Pertama, karena telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya sayang anak. Tetapi tanpa perlu meminta maaf, kita tidak ingin mengikuti rasa sayang anak seperti itu. Itu bertentangan dengan prinsip moral etika dalam berdemokrasi. Kita harus berterima kasih ke Jokowi. Gak kebayang ngumpul kayak begini. Jokowi telah berhasil mengumpulkan semua orang yang berbeda untuk mengalahkan dia. Dan kita buktikan bahwa Jokowi sukses berat untuk soal itu dengan kalahnya Jokowi 14 Februari 2024. Dan terakhir kita berterima kasih ke Jokowi karena 01 dan 03 dipotong dari oligarki. Belum ya? Ini yang ngomong belum lagi usaha masih. Banyak orang tidak lagi berani untuk menyokong perlawanan sekarang. Tetapi saya yakin rakyat dengan caranya akan melawan
dan terjadilah perlawanan 14 Februari. Jadi saudara-saudara sekalian, jika saya sejak lama mengagendakan pemakzulan Presiden Joko Widodo, alasan saya sederhana. Presiden saya telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bung Ep. Ini Bung Ep sudah lama juga mengagendakan pemakzulan Jokowi dengan cara-cara konstitusional. Ya nanti jadi ketemu dengan kawan-kawan petisi 100 juga ya yang lebih senior. Baik, itulah yang terjadi. Jadi tanggal 14 Februari kita bisa tambahkan bukan sekedar hari pencoblosan, tapi hari perlawanan rakyat. Melawan hegemoni kekuasaan yang sudah tidak lagi mengabaikan nilai-nilai moral etika dalam berdemokrasi.